Langsung aja. Langsung aja ya. Ya. Oke, selamat siang semuanya participants. Hari ini nama saya Ponti Karolin. Saya adalah representatif dari University of Groningen untuk Indonesia. Hari ini kita akan berbagi info mengenai studi di University of Groningen ya. Oke, saya mohon izin untuk share slide. Sebentar. Gimana ya? Ya, apakah slide saya sudah terlihat tampilannya? Sudah terlihat, Bu? Oke, ya. Ya, welcome to University of Groningen. Sebentar, saya coba mau full screen. Ya, sudah full screen ya? Belum kalau sekarang. Masih belum. Oke. Coba. Ya, mungkin ditunggu sebentar ya. Oke. Di saya sudah full screen sebetulnya. Oke. Mungkin bisa diganti dulu, Bu. Jadi slideshow-nya yang ditampilin, bukan di bagian ininya. Soalnya yang slideshow-nya ini udah ada, tapi yang masih kita lihat itu masih yang tampilan slide biasa, belum yang slideshow. Jadi mungkin bisa diulang lagi share screen-nya, Bu. Coba jadi gimana? Saya stop share dulu. Iya, stop share dulu, baru nanti coba cari yang slideshow untuk di-share. Sekarang saya udah stop share. Oke, saya ulang lagi ya. Iya, silakan. Slideshow. Ya, udah muncul? Oke, ini udah. Ya, Oke, silakan, good. Bu. Ya. Welcome everyone to University of Groningen. Oke, next. Nanya dia masuk. Yang admit saya atau Anda ya? Dari kami yang akan admit. Oke. Lanjut aja, Bu. Ya. Ya, saya Ponti Karolin dari kantor Grow atau Grow Office. What is Grow Office? If you can see in the slide, in the picture. So we are the official representative of University of Groningen and also other Dutch universities for Indonesia. And our office established since 2008, so we have like 14 years of experience. Ya. Dan kantor kita juga terdaftar di Nufik Neso, makanya juga hari ini kita bekerja sama dengan Neso untuk menyelenggarakan acara hari ini. Oke, itu adalah foto di sebelah kanan adalah tim kami dari kantor Grow. Ya, ada counselor kami, ada Attila, ada Kathleen. Nanti mungkin kalau teman-teman di sini kontak kami, kalian akan bertemu dengan Mbak Attila dan Mbak Kathleen. Nah, di depan ini adalah salah satu foto kegiatan kita sebelum pandemi ya, ketika kita bisa sharing info, briefing, itu tatap muka langsung. Nah, ini sekilas info apa saja yang diwakilkan oleh kantor Grow ya, selain tadi Groningen, kita juga mewakili uni-uni ini ya, ada Wageningen, Radboud, Hanze, dan Mel Erasmus. Oke, tapi kita tidak bicara banyak mengenai itu. Sekarang kita lanjutkan, karena hari ini fokus kita adalah University of Groningen. Nah, Grow sendiri tugasnya atau fungsinya, role-nya apa? Ya, sebagai berikut. Tentu saja kami sebagai pusat informasi untuk studi di Belanda juga ya. Dan kita juga mengadakan free counseling. Jadi kalau teman-teman ingin konsultasi, ingin counseling, itu silakan kontak kami dan itu free of charge ya. Dan selain konsultasi seperti di gambar, kita juga selalu bisa membantu kalian buat bantuan pendaftaran atau registration assistance. Ya, jadi kita akan pandu nih, kalian datang ke kantor atau mungkin mau online, mau Zoom, mau WhatsApp video call, itu bisa kita pandu bagaimana cara mendaftar online. Ya, step by step-nya. Dan kita juga akan bantu untuk follow up ke university, karena sometimes aplikasi kalian itu mungkin sudah sekian minggu register tapi belum direspon oleh pihak university, itu bisa hubungi kami, kita akan bantu untuk memfollow up. Atau ketika ada susulan-susulan atau pertanyaan-pertanyaan, itu bisa kita sebagai jembatan ya, fungsi kami antara students dengan university. Ya. Lalu kantor kita juga bisa membantu untuk terjemahan dokumen dan juga legalisasi dokumen. Misalkan kalian butuh menerjemahkan rapor, transkrip nilai, atau nanti mau legalisasi akta kelahiran, sebagaimana itu adalah salah satu persyaratan dokumen buat studi di Belanda, tentunya bisa dibantu oleh kantor kami, dibantu oleh Grow. Lalu kita juga bisa mengadakan English Preparation Course buat mereka-mereka yang mungkin English-nya ya, IELTS-nya atau TOEFL-nya masih kurang dari minimum persyaratan pendaftaran kuliah ke Belanda. Dan khusus kita karena kita pandemi sekarang lebih mudah ya, karena bisa dilakukan secara online.
Ya, kita juga bisa menghubungkan kalian dengan teman-teman yang sudah studi di Belanda ya, sudah studi di Groningen khususnya ya. Jadi kalau kalian mau kontak kita, mau tanya, ada nggak seniornya yang ngambil jurusan ini? Kalau ada, kita bisa share kontaknya. Kemudian kita juga bisa bantu untuk pengurusan tiket ya, ketika untuk keberangkatan, tidak hanya untuk student, tapi juga untuk parents yang ingin mengantar, mungkin untuk bachelor students, begitu juga untuk visa parents juga bisa kita bantu. Dan tentu saja kita juga akan mengadakan pre-departure briefing sebelum keberangkatan. Jadi adalah panduan-panduan ya sebelum kalian berangkat apa yang harus disiapkan. Jadi bila kalian terhubung dengan kantor kita, kalian itu akan mendapatkan informasi full, istilahnya from A to Z ya. Kita like one stop shopping dari info awal, info pendaftaran, dokumen, follow up sampai keberangkatan. Jadi tidak dilepas begitu saja, namun kita akan pandu semua prosesnya sampai kalian berhasil berangkat ke Belanda. Oke, next, kenapa di Belanda? Saya rasa kalau kenapanya mungkin Neso juga udah lebih menjelaskan ya. Salah satunya program kita berbahasa Inggris, internasional, sehingga tidak perlu bahasa Belanda. Kemudian juga pendidikannya berkualitas tinggi dengan biaya yang relatif terjangkau bila kita bandingkan dengan studi ke luar negeri lainnya, ke negara lain yang menggunakan bahasa Inggris. Ya. Kira-kira seperti itu. Dan juga ada benefit lain nih, yaitu bisa keliling Eropa ya. Saya rasa untuk bagian ini kita nggak perlu panjang lebar, kita langsung fokus aja ke mungkin nanti langsung di Groningennya. Ini mengenai Belanda juga saya rasa di Neso juga sudah lengkap ya infonya ya, bahwa Belanda itu yang pertama adalah negaranya sangat multicultural and open society. Sehingga bila kita sebagai orang asing dari Asia, dari Indonesia datang ke sana, itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah mengenai culture dan lain sebagainya, karena masyarakatnya sangat welcome. Dan yang terpenting juga orang Belanda bisa bahasa Inggris, itu yang paling penting ya. Jadi komunikasi kalian sehari-hari di lingkungan masyarakat juga akan mudah, tidak ada kendala bahasa. Ya, selain juga studinya juga menggunakan bahasa Inggris. Oke, kita masuki info mengenai kota Groningen ya, karena University of Groningen letaknya di kota Groningen. Yang mana kota Groningen itu dikenal sebagai student city atau kota pelajarnya Belanda. Jadi kalau Indonesia juga punya kota pelajar, Belanda juga punya ya. Nah, kota Groningen itu letaknya di utara ya, di atas Belanda, jadi kira-kira 2,5 jam lah kalau dari Amsterdam. Kotanya relatif kecil ya, kalau kita bandingkan dengan Jakarta atau Jabodetabek atau Indonesia secara keseluruhan ya. Ini Belanda negara kecil, hanya 200 jiwa, lalu seperempat populasinya adalah student, makanya kota ini disebut kota student atau kotanya anak muda ya. Kemudian Groningen juga punya environment yang nyaman ya, ada sisi perkotaan, juga ada sisi yang sepi, tenang seperti pedesaan, namun juga di tengah kota ya. Dan yang pasti lingkungan juga sangat nyaman dan aman untuk studi. Nah ini peta Belanda. Jadi kalau dari Amsterdam, Anda tiba dari Amsterdam itu di tengah sini ya, dot merah Amsterdam. Nanti kita harus ke arah utara ke atas menuju kota Groningen letaknya ini. Kalau dari peta kelihatan dari tengah ke ujung ya, jauh ya. Tapi jarak tempuhnya ini hanya 2,5 jam. Jadi karena Belanda negara kecil jadi sangat cepat ya, singkat ya. 2,5 jam kita udah melintas nih, udah melintas separuh negara Belanda. Ya. Nah, sekarang kita masuki mengenai university-nya. About the University of Groningen. Nah, University of Groningen sendiri ini merupakan salah satu kampus terbaik dan tertua di Belanda ya. Kita sudah berdiri sejak tahun 1614, sudah tua banget ya. Saat ini usianya sudah 400 tahun lebih. Itu foto yang digambar adalah academic building. Ya, istilahnya ini academic buildingnya sangat ikonik ini di Groningen. Bentuknya sangat indah, klasik khas Eropa. Groningen sendiri merupakan research university atau university yang berorientasi pada riset, penelitian dan juga scientific academic ya. Merupakan yang leading university research di Belanda. Dan Groningen juga termasuk dalam top 100 ranks worldwide dalam berbagai macam ranking version ya. Ada macam-macam tuh, ada yang THE, Times Higher Education, ada yang QS dan lain-lain. Nah itu Groningen selalu termasuk dalam the best top 100, the best university worldwide. Kemudian Groningen juga ini tempatnya 4 peraih pemenang Nobel Prize ya untuk berbagai macam bidang ya. Salah satunya ada bidang fisika dan bidang kimia.
Kemudian kampus kita juga memiliki lebih dari 100 internasional program studi, ya, jadi artinya berbahasa Inggris. Jadi banyak sekali pilihannya dari program bachelor, master, dan juga PhD. Sangat berorientasi internasional dengan memiliki banyak international partners dan juga networks di seluruh dunia, termasuk dengan Indonesia. Ya, 25% populasinya adalah international students dari 130 nationalities. Jadi bayangkan begitu besar, banyak sekali warga negara yang sekolah di Groningen ya. Jadi kalau nanti teman-teman di sini kamu studi ke Groningen dalam satu kelas, mungkin kamu bisa punya teman sekelas itu dari berbelas-belas kebangsaan. Gitu. Itu akan sangat menambah wawasan, pengalaman kamu tentunya ya. Next. Kita juga memiliki banyak fakultas, banyak sekali pilihan program studi adalah sebagai berikut, terlihat di slide ya. Fakultas yang ada adalah dari satu yaitu Faculty of Arts and Humanities yang di dalamnya ada banyak pilihan lagi. Ini belum kami tuliskan semua ya jurusan-jurusan program studinya karena banyak sekali. Jadi ini hanya sekilas-sekilas aja sebagian. Nanti kalau teman-teman di sini ingin tahu lebih banyak, silahkan kalian hubungin kita ya. Hubungi kita lebih lanjut di luar sesi ini. Salah satunya kalau arts itu ada international relation, ada linguistik, arts and culture, dan lain-lain. Lalu kita juga ada Faculty of Behavioral and Social Sciences, ya ada contohnya ada psychology. Kemudian kita juga ada economics and business ya, ini juga ada banyak pilihannya, ada accounting, kemudian business administration, marketing, supply chain management dan lain-lain, masih ada pilihan lainnya. Kemudian juga ini tertulis bahwa nomor 4 adalah kampus Friesland ya, ini bukan fakulti tapi Groningen itu punya kampus lain ya, karena University of Groningen ini tidak terlokasi dalam satu kompleks ya, artinya kampusnya itu tersebar di kotanya, sehingga dia juga membangun kampus lain University of Groningen tapi di kota tetangga ya, namanya Friesland ya. Itu ada macam-macam juga jurusan-jurusannya ya, ada tentang climate ya, tentang tourism, entrepreneurship dan lain-lain. Fakulti lainnya yaitu Health and Life Sciences. Kita ada beberapa pilihan juga, ada banyak, tapi kita highlight di sini yaitu ada Biomedical Sciences, ada Medical Pharmaceutical, bahkan ada Sport Sciences ya. Kita juga ada jurusan Filosofi, lalu Law ya, ada LLB dan LLM program, ada Science and Engineering, ya, ada macam-macam ya, ada Artificial Intelligence, ada biomedical engineering, chemical engineering, water technology, ya, industrial engineering, kemudian jurusan-jurusan seperti kayak matematik, fisik, chemistry itu juga ada ya. Dan juga ada Faculty of Spatial Sciences. Spatial Sciences ini apa yang dipelajari jurusannya sebagai berikut. Ada economic geography, environmental and infrastructure planning, population studies, society, sustainable and planning. Jadi arah lebih ke planning ya. Dan juga nggak ketinggalan ada juga jurusan theology and religious studies. Jadi bisa kalian lihat di sini sangat various programs that we offered at the University of Groningen ya. Tinggal kalian sesuaikan mana yang sesuai dengan minat kalian. Oke, bila kalian sudah ada minatnya mau memilih jurusan apa, ke fakulti apa, tentunya tahap selanjutnya adalah mendaftar ke University of Groningen. Nah, saat ini adalah periode pendaftaran ya. Apa yang diperlukan atau apa yang menjadi syarat pendaftaran atau requirement documents adalah sebagai berikut. So you please prepare these documents very soon ya. Karena saat ini kita sudah mulai pendaftaran dan deadline-nya ada yang sudah berlalu, ada yang masih akan datang. Jadi yang sudah dipersiapkan seperti umumnya adalah sebagai berikut. Ini ada high school visa university diploma, tergantung kalian mau daftar ke S1 maupun ke S2 ya. Untuk UI materinya kita ada, ini ada transkrip nilai, kemudian ada copy pasport, ada motivation, ada IELTS minimumnya 6 atau 6,5 atau TOEFL, kemudian juga ada reference letter dan CV ya. Kira-kira itu dokumen
Ya, nanti kalau belum jelas bisa dihubungi ke kita lagi. Kemudian bagaimana cara mendaftarnya atau how to apply? Sangat mudah, semuanya pendaftaran dilakukan secara online. Ya, masuk ke sistem kita namanya StudiLink. Kemudian dari StudiLink itu nanti harus masuk ke aplikasinya Groningen namanya OAS. Tapi jangan khawatir, kalian cukup tinggal hubungi kantor kita ya, konsultasi. Kalau bisa dilihat di foto, kita konsultasinya sekarang ini ada 2 mode ya. Bisa datang langsung ke office kita ya, tentunya dengan menetapkan prokes ya, kita harus menggunakan masker, distancing, nanti ketemu dengan konselor kita ya, di sini fotonya dengan Miss Atila. Atau kita mau konsultasi dengan orang tua kalian mungkin secara online via Zoom, via WhatsApp video call itu juga bisa sekarang ya. Halo. Ya, bisa saya lanjutkan? Oke, yang terpenting adalah kalau kalian ingin konsultasi, harap dengan membuat appointment ya. Appointment untuk konsultasi online atau datang langsung kita buka dari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya. Dan bila kalian sudah daftar sendiri, misalkan ya ada yang sudah daftar sendiri mungkin di rumah ya karena semuanya online, please kalau kalian ke Groningen tetap kontak kita karena kita selaku representatifnya Groningen harus mendata mahasiswa Indonesia siapa saja atau berapa orang jumlahnya yang mendaftar ke University of Groningen, lalu berapa orang yang keterima dan lain-lain. Jadi so please guys, if you already admitted or if you already registered to the University of Groningen tapi belum kontak kita, please kontak kita ya setelah ini ya. Oke, supaya kita bantu untuk dan kita bantu cek untuk proses selanjutnya. Oke, ini adalah registration step by step. Ini tadi saya bilang tadi, pertama kita harus masuk mendaftar via StudiLink. Itu adalah National Online Registration System untuk sekolah ke Belanda untuk semua university. Nanti dari StudiLink kalian akan terhubung ke University Portal untuk mengupload dokumen ya, dokumen pendaftaran tadi itu yang ada ijazah, ada transkrip, ada IELTS dan lain-lain. Itu kalau untuk Groningen nama University Portalnya adalah OAS, singkatan dari Online Application System University of Groningen. Oke ya, so far cukup jelas ya. Nanti untuk lebih detailnya bisa kontak kantor kami. Nah ini ya salah satunya tadi contoh OAS-nya ini. Nah, yang terpenting juga ketika nanti kalian misalkan online sendiri apakah dari rumah ya, pas saat kalian online di OAS di application sistemnya Groningen dan nanti ada step-stepnya tuh step 1, 2, 3. Nah, ketika di step 8 judulnya survei, did you apply via an agent or representative to the university? Please tolong ditik yes ya, ditik yes. Ada pilihannya Indonesia, itu adalah Grow representatif. Atau Ponti Caroline nama saya. Jadi kalian tolong please tick Grow supaya nanti bisa kita bantu untuk follow up selanjutnya. Karena kalau tidak titik Grow nanti kita sulit ya, kita sulit buat membantu follow up karena kalian tidak mendaftar via kantor kita, jadi kita nggak bisa bantu. Ya, oke. Dan satu hal, konsultasi dengan kita itu free of charge loh, jadi tidak ada biaya apapun ya. Jadi alangkah baiknya bila kondisinya free of charge dan kalian dapat informasi secara gratis. Next, ya. Ya, ini info mengenai biaya untuk studi di University of Groningen. Walaupun hari ini juga infonya nama eventnya adalah Holland Scholarship Day. Ya, kita juga infokan berapa biayanya untuk studi di Groningen, yaitu untuk program bachelor seperti yang tertera di papan ya, seperti yang tertera dan juga untuk master itu seperti yang tertera juga dengan living cost 11.400 euro per tahun dengan perkiraan satu bulannya kurang lebih 950 euro per bulan ya, untuk living cost-nya. Akomodasi, nah berikut adalah gambar akomodasinya. Kami sangat menyarankan untuk kuliah ke Belanda, ke Groningen, kira-kira untuk akomodasinya kayak apa sih? Ya beragam tentunya, tapi kurang lebih ya seperti ini ya. Di gambar ya, biasanya apartemen yang atau flat yang khusus buat students, lalu ada room, nanti ada facility yang share atau facility yang di kamar lengkap ya. Misalkan yang share itu ada dapur, pantry atau laundry room atau kamar mandi ya. Bisa share, bisa juga lengkap di dalam kamar masing-masing. Tentunya mempengaruhi ke harga ya.
Oke, nah sekarang info tentang scholarship. Nah, umumnya scholarship di Belanda itu ditujukan buat program master atau PhD. Karena kalau untuk bachelor sangat terbatas. Kalau untuk Groningen sendiri untuk bachelor bisa dibilang hampir tidak ada ya. Jadi memang kalau untuk bachelor mayoritas atau mostly itu adalah self-funded students. Tapi kalau untuk master ya ada banyak cukup lumayan peluang untuk beasiswa. Contohnya salah satunya adalah bisa hubungi Nufik Neso ya yang selaku lembaga pemberi beasiswa ini ya. Dan Nufik Neso ya ada Stunet itu full scholarship atau ada yang co-funding tim juga lalu ya atau Holland for. Nah, selain NESO juga ada lembaga lain yaitu LPDP ya, LPDP, Dikti. Nah, itu bisa. Nah, kalian silahkan cek. Dan deadline scholarship ini juga berbeda-beda. Jadi bagi kalian yang ingin studi ke Belanda tahun ini dengan menggunakan scholarship itu harus dari sekarang sudah mulai tancap gas nih istilahnya ya, udah mulai harus cek-cek deadline-nya kapan, deadline uninya kapan ya. Karena biasanya untuk apply scholarship itu biasanya kamu harus sudah pada punya LOE atau letter of admission atau surat penerimaan. Artinya student harus sudah diterima dulu di university, dapat LOE ya. Dengan LOE itu letter of admission kalian mengajukan LOE kalian ke lembaga pemberi beasiswa, misalkan ke NESO untuk mengajukan Stunet atau ke LPDP ya. Begitu kira-kira. Nah, ini adalah timeline-nya. Timeline untuk studi ke Belanda ya. Misalkan saat ini, sekarang ini bulan Februari atau kita mulai dari awal ya, kiri atas itu now ya. Sekarang itu periode sekarang adalah registration period. Artinya ini masih dibukanya pendaftaran. Kalian bisa mendaftar saat ini. Nah, nanti kapan deadline-nya? Next ya, ke kanan. Deadline-nya itu biasanya Maret. Khususnya ini deadline scholarship nih, March. Artinya kalau March itu udah 1 bulan lagi, udah mungkin kurang dari 1 bulan ya. Kita udah Februari, bulan depan udah March. Nah, artinya kalau kita mau mendaftar scholarship yang deadline-nya March, nah saat ini kalian sudah mulai LOE untuk studi di Belandanya, di university-nya. Artinya untuk dapat LOE-nya kan artinya kalian sudah harus mendaftar ya. Jadi begitu kira-kira. Nah, admission result ketika kalian mendaftar nih registration, untuk dari registration sampai dapat admission result itu berapa lama biasanya proses seleksi dokumen kalian? Biasanya 4 sampai 6 minggu. Nah ya, 4 sampai 6 minggu keluar hasilnya, dan setelah dapat hasil admission, dapat admitted, baru kalian nanti ke tahap selanjutnya yaitu confirmation. Jadi after admitted, you have to confirm that you will accept the offer or not ya. Jadi kamu harus konfirmasi bahwa saya akan terima ini penerimaannya. Lalu nanti mulai tuh dilanjutkan tuh bulan April kamu udah harus booking housing. Lalu ada persyaratan harus mengirimkan hard copies documents karena pada saat mendaftar online semuanya kan by online ya. Jadi semuanya soft copy dimasukkan ke sistem. Tetapi ketika kalian sudah diterima, itu pihak university akan minta dokumen asli. Dalam arti asli itu artinya kopi legalisir, bukan ijazah asli kamu dikirim, bukan ya, tapi ijazah yang telah dikopi, diterjemahkan dulu, dikopi, legalisir gitu. Ya, distempel. Nah, ini sebelum 1 Juni biasanya. Nanti kalian kalau untuk mau terjemahan, mau legalisir bisa hubungi kantor kita. Kemudian ini 1 Juli itu adalah payment deadline. Dalam arti untuk yang self funding student ini sudah membayar transfer sebelum 1 Juli. Tetapi kalau yang scholarship artinya harus sudah mendapatkan scholarship-nya sebelum 1 Juli ini, deadline 1 Juli ya. Misalkan kalian Stunet atau LPDP, itu kamu udah dapat scholarship letter nih sebelum 1 Juli. Itu arti seperti itu. Nah, nanti setelah itu, setelah masuk payment, setelah masuk bukti scholarship, next tahap selanjutnya di bulan Juli sampai Agustus adalah masa visa diproses, visa proses ya. Lalu Juli harus booking pesawat, nanti antara Juli Agustus visa kalian di approve biasanya nih, visa granted atau visa approval.
Dan di bulan Agustus your departure to Netherlands, ya, keberangkatan kalian studi ke Belanda. Ini kira-kira timeline-nya nih, ya. Oke. Next, nah ini contohnya sudah banyak sekali orang Indonesia yang studi ke Groningen, yang hanya sedikit foto dari banyak foto yang kita punya, ya. Ini contoh PPI. PPI itu adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia Groningen atau Asosiasi Perkumpulan Mahasiswa Indonesia, ya. Oke. Oke, terus sekarang tentang corona update, karena bagaimanapun saat ini kita masih dalam situasi pandemi corona, ya, COVID. Bagaimana saat ini situasi pendidikan di Belanda, khususnya di Groningen? Kalau di Groningen sendiri situasinya saat ini adalah hybrid untuk learning metodenya. Ya, hybrid artinya ada yang online, mulai datang ke kelas, tapi juga tetap ada batasan, yaitu room capacity-nya itu harus maksimum 75 orang, seperti itu, ya, menjaga kesehatan, distancing. Jadi sudah ada kelas offline saat ini, tapi kita kan tidak tahu nih apa di waktu mendatang, karena pergerakan apapun sangat cepat, ya. Sekarang ini saya dengar Omikron COVID lagi tinggi-tingginya lagi nih, nggak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Nah, kita nggak tahu nih nanti semester depan seperti apa gitu. Dan intinya kalau kalian mau ke Belanda memang harus rutin mengecek official Dutch government information di websitenya, ya ini, ya. Dan saat ini datang ke Belanda itu tidak perlu karantina per saat ini. Ya, karena sebelumnya ada yang perlu karantina 7 hari, atau 5 hari, atau ada 2 minggu, ya, lain-lain, ya, tergantung tingkat keganasannya COVID ini. Tapi per saat ini sudah tidak perlu karantina, namun demikian juga kita nggak tahu ke depannya gimana, ya. Oke, jadi harus cek secara teratur. Oke. Berikut adalah kontak kantor kita. Jadi tentunya pada saat ini kita infonya hanya bersifat umum, tidak bisa secara mendetail, ya, karena saya ingin membuka sesi buat tanya jawab untuk bisa membantu kalian yang ingin tanya jawab di sini. Nanti kalau kalian ada pertanyaan lagi, mungkin ingin konsultasi dengan kami by appointment, ya, bisa dengan datang langsung maupun online. Silakan hubungi kami. Bisa juga kalian mungkin mau konsul dengan orang tua, itu juga boleh, ya. Kantor kita ada di STC atau Senayan Trade Center, ya, buat yang dekat boleh juga mampir ke kantor. Kemudian ada nomor teleponnya dan juga ada nomor handphone. Itu handphone saya, WA, ya, saya menerima WA, jadi harap saja kalau ada pertanyaan. Lalu bisa juga kirim email, ya, kirim email ke email kami. Itu ada email saya, ponti.caroline@growoffice.net, atau juga email kantor yang dibuka setiap hari rutin oleh para counselor kita. Itu emailnya info@growoffice.net. Oke, dan jangan lupa follow our social media, ya. Kita ada Instagram dengan akun grow_Dutch_Unireps dan juga Facebook fanpage grow_Dutch_Unireps. Oke, ya, saya rasa cukup sekian presentasi kita. Sekarang kita masih punya waktu buat tanya jawab, ya. Oke. Ya, saya lanjutkan untuk tanya jawab. Ini saya melihat di chat, kayaknya udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Sebentar. Ada link untuk scholarship-nya. Oke, scholarship juga mungkin Anda bisa hubungi ke NESO, ya, untuk scholarship NESO. Atau kalau mau ke Groningen, yaitu linknya di www.ug.nl. Sebentar ini, ya, bisa kirim dulu. Ini saya ketik di sini link scholarship, ya. Bisa cek di sini di grantfinder.nl. Nah, itu biasanya ada banyak untuk link scholarship di situ, bisa dicek langsung. Pertanyaan lainnya, selamat siang. Apakah ada biaya pendaftaran untuk mendapatkan LOE di Groningen? Jika iya, berapa? Oke, terima kasih dari Febrianti. Ya, untuk pendaftaran ke University of Groningen itu ada yang disebut namanya application fee.
application fee itu tapi tidak semua fakulti yang menetapkan application fee ya. Saat ini yang menetapkan application fee di Groningen adalah Faculty of Science and Engineering. Itu ada application fee-nya sebesar 75 euro. Jadi ketika kalian daftar online, nanti itu diminta tuh pembayaran application fee. Itu dibayarkan 75 euro dengan menggunakan kartu kredit biasanya. Tetapi hanya untuk jurusan Faculty of Science and Engineering, ya. Fakulti lainnya tidak, ya, saat ini. Dan untuk kami, kalau Anda mau konsul ke kantor kami ke Grow, itu free of charge untuk konsultasinya, ya. Kita akan bantu untuk pendaftaran online. Misalkan pertama kita harus masuk ke mana, klik linknya apa, lalu bagaimana cara upload dokumennya dan lain-lain, itu bisa kita bantu dengan konselor kami. Jadi silakan kontak kantor kita ya. Oke, semoga sudah menjawab pertanyaannya Febrianti. Lalu ada lagi pertanyaan dari Alan Saputra. Ada program double degree untuk spatial studies di Groningen bekerjasama dengan UGM. Apakah ada beasiswa? Oke, ini maksudnya untuk program double degree yang master ya, untuk spatial science. Ya memang dulu ada ya, tapi satu tahun ini kita mesti cek lagi ya, karena ini kerjasama memang dengan antara Groningen dengan UGM atau dengan uni lain di sini seperti dengan ITB juga dulu juga ada untuk jurusan Environmental and Infrastructure Planning, itu di bawah Faculty of Spatial Science. Nah, untuk beasiswanya, setahu saya sebelum yang dulu-dulu ya, tahun-tahun sebelumnya itu, mereka bisa mengajukan beasiswanya mungkin LPDP, atau mungkin STUNET juga, ya. Nah, kalian bisa cek ke lembaga pemberi beasiswa. Karena bisa saya info di sini, untuk studi ke Belanda dengan beasiswa, itu prosedurnya terbagi dua, ya, terbagi dua. Ada dua prosedur, jadi pertama kita mendaftar ke universitinya, ya University of Groningen contohnya. Lalu tahap kedua kita mesti mendaftar ke beasiswanya. Nah, beasiswanya itu biasanya diberikan oleh lembaga pemberi beasiswa. Jadi beasiswa studi ke Belanda itu biasanya yang berikan bukan university, kebanyakan ya, tetapi lembaga pemberi beasiswa yang terpisah dari university. Contohnya lembaganya itu misalkan ya Nufikneso ya, ada STUNET, OTS, OKP dan lain-lain, atau lembaga lain yaitu LPDP. LPDP itu di bawah Kementerian Keuangan. Nah, itu ada beasiswa juga yang diberikan untuk nggak hanya ke Belanda sih, ke berbagai macam negara ya. Nah, tapi kalian bisa mengajukan mungkin untuk Belanda, untuk Groningen. Ya. Harus cek itu. Jadi kira-kira begitu untuk program beasiswanya. Jadi ketika kalian mau mendaftar beasiswa ke Belanda, ada dua prosedur, jangan lupa ya. Satu, daftar ke uni sampai dapat LOE atau sampai dapat penerimaan letter of admission, lalu kalian juga harus mendaftar ke beasiswanya. Nah, ini dicek lagi. Kalau setahu saya STUNET itu untuk daftar ke STUNET harus sudah ada LOE, artinya harus sudah admitted di salah satu kampus di Belanda baru bisa daftar STUNET. Tapi kalau LPDP sepertinya bisa sebaliknya sih. Dapat LOE lalu daftar LPDP bisa, atau sebaliknya daftar LPDP dulu, kamu dapat dulu beasiswanya, dapat nih fundingnya, dananya, lalu tinggal kamu cari universitasnya, ya. Bisa datang ke kami ke University of Groningen itu juga bisa, setahu saya dulu begitu. Tapi tetap mesti kalian cross check lagi dengan lembaga tersebut ya. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya Alan ya. Kemudian ada lagi Mutiara. Selamat siang, Bu. Untuk pendaftaran beasiswa OTS, apakah harus sudah memiliki LOE atau bisa dengan student number sebagai bukti sudah apply course-nya? Nah, ini kan lagi-lagi ya, untuk OTS. Jadi harus ditanya ke lembaga yang memberikan OTS. Mungkin Neso bisa bantu ya. Tanya ke Neso dulu bagaimana. Tapi memang biasanya amannya sih biasanya kalau kita sudah punya LOE biasanya. Tapi mungkin bisa juga yang penting sudah daftar. Harap dikomunikasikan, ditanyakan dengan Neso ya, dikonfirmasi. Untuk Mutiara. Oke, next ada pertanyaan dari Diana, mau tanya apakah UMCG University of Groningen ini termasuk dalam, ya, jadi UMCG itu termasuk dalam University of Groningen. Jadi UMCG singkatannya University Medical Center Groningen, itu termasuk dalam Groningen di bawah Faculty of Medicine and Life Science ya. Apakah pendaftarannya sama? Ya sama, tetap juga secara online bisa, melalui billing bisa kita pandu juga pendaftarannya.
dan apakah ini bisa untuk beasiswa OTS. Nah, harus dicek dulu nih, karena OTS itu juga kan tidak semua program studi di setiap uni di Belanda bisa atau di cover OTS. Harus dicek dulu ya, jadi nanti masuk ke websitenya OTS atau NESO. Di website NESO ada, di IG NESO tidak ada. Maksudnya di website NESO tidak ada ya Groningen untuk OTS jurusan UMCG ini. Kalau di website NESO tidak ada, ya artinya mungkin tidak ada juga ya, karena ya, harusnya kan relevan infonya antara NESO dengan universitas lainnya di Belanda. Halo Bu, apakah kalau sebelumnya pernah gagal application bisa apply lagi? Dari Fitria. Oke, Fitria bisa apply lagi, walaupun saya belum tahu nih sebelumnya gagalnya karena apa. Karena biasanya ada kasus juga pengalaman ya, tahun ini apply lalu gagal. Gagalnya biasanya nih yang pernah terjadi yaitu karena mungkin IELTS score-nya, IELTS atau TOEFL score-nya belum sampai. Tetapi ketika dia latihan, banyak praktis, banyak kursus, tahun depan skor-nya meningkat, lalu tahun depan mencoba daftar lagi, itu bisa diterima. Ya, kalau karena gagalnya karena IELTS itu masih bisa, atau kalau misalkan gagalnya karena pada saat daftar mungkin dia belum ada ijazah karena belum lulus ya, tahun depannya karena udah ada ijazah bisa diterima gitu. Jadi tergantung gagalnya karena apa. Tapi kalau gagalnya misalkan karena kalian daftar nih ke jurusan tertentu, ternyata jurusan itu berbeda dengan background pendidikan S1 kalian, ya. Nah, kalau udah beda background gitu kan kalian biasanya tidak bisa diterima ya. Nah, itu kalau tahun depan kalian ngulang tentunya mungkin hasilnya akan sama-sama nggak bisa diterima juga ya. Karena kondisinya beda ya. Misalkan kalian dari fakulti of Economics, dari Fakultas Ekonomi nih S1-nya. Terus kalian mau daftar ke S2-nya ke Belanda, ke Groningen, ambil Fakultas Hukum. Itu pasti nggak diterima sih ya, karena kan beda background. Ya, kalian mengambil law di Groningen S2 dengan background S1-nya ekonomi. Itu kan beda background, mau kalian ulang lagi tahun depan, tetap nggak bisa keterima sih itu sepertinya ya. Jadi kalau kesalahan seperti itu ya, itu tidak bisa diterima. Tetapi kalau karena kurang IELTS, dokumen yang belum lengkap ya, yang kayak begitu, itu diulang lagi tahun berikutnya bisa diterima. Ya, semoga bisa menjawab ya Fitria ya. Oke. Ya, ini adalah konteks saya. Bisa kalian catat, mungkin ada nomor telepon, ada email address, ada alamat juga buat yang mau ke kantor ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Fakih. Apakah ada peluang untuk sandwich training double degree untuk PhD? Nah, ini untuk PhD itu memang harus dicek ke websitenya University of Groningen ya. Ini saya tulis aja deh websitenya ya. www.rg.nl/phd. Ya. Bisa dicek, tapi yang pasti kalau PhD itu biasanya sih yang udah di Groningen, yang udah berangkat ini, kebanyakan memang ambilnya di Groningen ya. Ambil langsung jadi berangkat ke Groningen buat 4 tahun. Kalaupun ada semacam sandwich itu bisa juga pernah terjadi, tapi itu kan tentunya kesepakatan antara si kandidat dengan nanti supervisornya atau profesornya ya. Misalkan nanti mau sandwich dengan kondisi mungkin 3 tahun di Groningen, tahun terakhirnya di Indonesia sambil menyelesaikan disertasinya ya. Itu ada juga sih yang pernah seperti itu. Jadi semua itu memang tidak bisa dipukul rata, mesti dicek dulu tergantung program studinya untuk graduate school yang mana, dan tergantung research-nya juga, dan tergantung si supervisor atau profesornya juga. Dan kalau untuk aplikasi PhD ke University of Groningen itu bisa dibantu juga oleh kantor kita. Caranya adalah dengan mengirimkan dokumen-dokumen persyaratan plus research proposal. Ini yang perlu diingat, kalau untuk PhD yang utama adalah kalian harus membuat research proposal dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen kelengkapan lainnya. Sama dokumen kelengkapan lainnya seperti aplikasi buat master ya, atau mungkin bachelor, ada ijazah, transkrip, ada IELTS bahasa Inggris, ada motivation, sama gitu-gitu ya, ada referensi.
Nah, tetapi bedanya kalau untuk PhD harus ada research proposal, dan itu semua bisa di email ke kantor kami. Email tadi saya sudah saya share di chat box email ke saya, untuk nanti saya teruskan ke pihak contact person kita di University of Groningen yang untuk menghandle PhD candidates. Ya, jadi nanti ketika saya kirim ke sana, bila ternyata dokumen Anda atau research proposal Anda menarik ya, dan ketemu oleh risetnya cocok dengan profesor atau supervisor yang ada di Groningen, kalian akan dikontak kembali, ya. Atau ya disuruh memperbaiki dokumen. Tapi kalau tidak ada berarti tidak ada. Jadi emang itu sangat berbeda ya dengan aplikasi master yang memang kelasnya tiap tahun jalan nih. Jurusan ini, program bachelor, program master tiap tahun kelasnya dibuka jalan. Tapi kalau PhD tidak begitu, tergantung apakah topik risetnya saat ini sedang diteliti di Groningen, ada lagi dibuka atau tidak, ini memang harus dicek ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kayaknya udah banyak. Oke, sekarang Azahra, selamat siang. Izin tanya, jika kita sudah dapat LOE tetapi tidak lolos scholarship, nah ini ya sering terjadi. Sudah diterima di university akhirnya, artinya ya dapat LOE tapi tidak lolos seleksi scholarship. Apakah boleh membatalkan untuk kuliah di univ yang bersangkutan? Dan apakah nantinya akan dikenakan denda oleh universitas tersebut? Oke, ya Azahra. Kasus ini sering terjadi juga ya, sudah diterima di university, contohnya diterima di Groningen, tetapi tidak dapat beasiswanya, sehingga kalian tidak bisa berangkat karena mungkin kesulitan dananya ya. Nah ini tidak ada denda ya, University of Groningen tidak mendenda ya kasus seperti ini. Jadi jangan khawatir ya, ini bisa di cancel, bisa sih ya. Atau kalau tidak di cancel, atau mungkin tahun depan kalian coba lagi scholarship-nya, tapi juga harus dievaluasi nih. Kita gagal scholarship tahun ini karena apa? Jadi ketika kita apply lagi tahun depan, kita udah punya evaluasi, bisa kita perbaiki ya supaya kita mungkin bisa berhasil. Ada kok ya kayak gitu yang tahun sekarang apply gagal, lalu dia evaluasi kekurangannya di mana, gagalnya di mana, tahun depan dia apply lagi dan bisa dapet gitu ya. Jadi peluang itu bisa gitu ya. Jadi tidak ada denda ketika batal ya. Selama tidak ada bayar apa-apa, belum bayar apa-apa, cancel, tidak ada denda. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya dengan Stefani. Siang Bu, pada admission requirement terdapat reference letter. Iya, betul. Pada dokumen persyaratan atau requirement admission itu terdapat reference letter, itu khususnya buat program master. Jadi memang diminta biasanya 2 buah bahkan ya, 2 buah reference letter atau surat rekomendasi 2 buah. 1 dari university asal S1 kalian ya. Yang kedua referensinya atau reference letternya dari tempat kerja bila kalian sudah bekerja dari kantor ya, jadi ada 2. Nah, tetapi kalau kalian belum bekerja, reference letternya dua-duanya itu boleh dari university asal, tapi dari 2 orang berbeda ya. Oke, selanjutnya dari Sarah. Siang Bu Ponti, saya mau cek untuk OKP LPDP, Student Joint Scholarship Program dari Universitas Groningen untuk MSc di bidang Environmental Structure Planning. Tidak yang lain, maksudnya apa ya? Maksudnya ada atau tidak mungkin ya. Oke, ini sekali lagi harus dicek juga nih ke NESO-nya juga. Kalau kami kan hanya selaku university-nya membantu sampai kalian dapat info, membantu kalian bisa mendaftar ke Groningen sampai kalian diterima gitu ya. Kalau sesuai persyaratan semua dokumennya itu bisa ya ke kita. Bagaimana cara mendaftar, bagaimana info Groningen-nya. Tapi kalau untuk scholarship-nya kalian juga harus cross check ke lembaga yang berikan scholarship-nya nih, which is bukan kita. Ya, bukan kita kalau lembaga scholarship-nya. Kalian bisa tanya ke NESO nih kalau untuk masalah student join program. Apakah join programnya NESO itu bisa untuk mengcover studi di Groningen jurusan MSc Environmental and Infrastructure Planning seperti yang ditanyakan oleh Sarah, mungkin bisa ya. Dan itu kan juga ada skemanya sebenarnya yang saya tahu ya, nanti dicek lagi sebenarnya ya. Bisa full funded ya, jadi semuanya full dibiayai oleh Stunet, atau bisa co-funding. Co-funding tuh misalkan 50-50, tuition fee-nya dibayarkan Stunet, living cost-nya kamu tanggung sendiri atau sebaliknya gitu ya, bisa kayak gitu juga.
yang disebut sebagai joint scholarship ya. Oke, next pertanyaan dari Kiki. Selamat siang Bu Ponti, saya Kinan dari Canisius College. Apa saya bisa daftar 2 fakultas sekaligus? Oke, Kinan berarti ini tertarik buat daftar program bachelor ya. Bisa daftar 2 fakultas sekaligus bisa, karena ketika kamu daftar online maksimum 4 pilihan. 4 pilihan itu boleh 4-4-nya dari satu university, boleh 4 itu dibagi-bagi, saya mau 2 di University of Groningen, 2 lagi di kampus lain, tuh boleh. Yang penting kamu daftar maksimum 4 jurusan. Nanti hubungi kita aja Kinan untuk pendaftarannya ya, supaya kita infokan lebih lanjut lagi ya, dan gimana prosedurnya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas buat Kiki ya. Next ada Angela. Siang Bu, berapa tahun terakhir umumnya berapa mahasiswa Indonesia yang diterima pada program Master Law di Groningen University? Beberapa tahun terakhir untuk program law ya. Tentunya angkanya juga berubah-ubah ya. Kalau di kita sih angkanya itu ya mungkin antara sekitar 5 students ya untuk master ya, karena kan hanya master tadi. Kita juga punya program bachelor. Memang tidak terlalu banyak ya kayaknya, apalagi kita ini kan kemarin aja udah 2 tahun ini kita pandemi, memang jumlah student yang berangkat walaupun tetap dibuka tetap berangkat ya, bisa berangkat ke Belanda tapi ada penurunan lah ya. Kurang lebih ya itu ya tidak sampai 10 ya untuk master ya, yang setahu saya. Oke, next Fajar Arif, selamat siang Bu. Untuk pembukaan penerimaan mahasiswa baru di Groningen, apakah hanya dilakukan sekali dalam setahun atau 2 kali? Lalu untuk aplikasi Stunet wajib sudah pernah pengalaman profesional setidaknya 2 tahun? Tanda tanya. Ya, oke, Fajar, untuk Groningen kita ada memiliki 2 kali intake. Intake-nya ada di September dan intake ada di Februari, tetapi kebanyakan di September. Jadi untuk yang intake Februari itu tidak banyak pilihannya ya. Ada Faculty of Economics, ada intake Februari. Lalu mesti dicek lagi ya, sepertinya Faculty of Arts juga ada. Tapi persisnya nanti dicek lagi, bisa kontak kita di luar ini. Tapi yang pasti yang dibuka semua adalah September intake-nya ya. Ini hanya oke. Lalu untuk aplikasi Stunet wajib memiliki pengalaman kerja. Saya rasa, nah ini harus dicek dulu ke Studentnya juga ya. Lagi-lagi seperti saya bilang tadi bahwa kami adalah bertanggung jawab untuk informasi mengenai university-nya. Kalau beasiswanya, kalian harap kontak ke lembaga pemberi beasiswa, which is kalau Student dengan Fikneso. Dulu setahu saya sih memang harus punya pengalaman kerja, tapi belakangan kayaknya bisa juga fresh graduate daftar ke Stunet ya. Jadi ada yang buat profesional punya pengalaman kerja, ada juga yang boleh untuk fresh graduate yang baru tamat yang belum punya pengalaman kerja, itu juga bisa. Tapi harus kembali dicek lagi karena kan kita nggak tahu tahun ini apakah peraturannya masih sama atau tidak ya. Segala peraturan bisa berubah setiap saat. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Selanjutnya ada Stefani. Siang Bu, pada admission requirement terdapat reference letter. 1, apakah RUG memiliki template khusus? Oke, 2, apakah reference letter sama dengan written request? 3, saya sudah bekerja, apakah reference letter dapat diganti menjadi atasan kita? Aduh, saya kurang jelas. Saya coba jawab ya. Stefani, untuk reference letter, 1, template-nya ada fakulti yang punya template, ada yang tidak. Ya. Jadi tergantung fakultinya. Bisa reference letternya kita kasih bebas dengan format bebas. Bisa juga ada fakulti yang memang sudah punya template-nya. Jadi kalian tinggal print template itu, diisi oleh si pemberi reference, lalu dikirimkan ya, atau diupload. Gitu. Itu yang kedua, apakah reference letter sama dengan written request? Nah ini saya kurang paham pertanyaannya nih. Reference letter is reference letter sih, bukan written request ya. Reference letter bisa disebut juga recommendation letter. Yang intinya adalah surat referensi atau surat rekomendasi dari atasan kita. Misalkan kita bekerja di kantor, minta atasan kamu. Nah, itu namanya reference letter yang isinya mereferensikan atau merekomendasikan kamu buat studi ke luar negeri, ke Belanda, ke Groningen. Jadi memberi izin
memberikan good reference gitu ya. Jadi isinya masih bagus-bagus tuh. Itu kira-kira seperti itu artinya reference letter ya. Lalu yang ketiga, jika saya sudah bekerja, apakah reference letter dapat diganti menjadi atasan kita? Ini saya kurang paham dengan pertanyaannya, tapi intinya ya, reference letter itu memang diberikan oleh atasan kita, baik itu supervisor kita, manajer kita, atau director kita ketika kita bekerja di kantor. Ya, semoga jelas ya. Oke. Oke. Nah, ini ada Alan. Apakah ada acceptance fee? Acceptance fee tidak ada, tapi application fee mungkin ya, itu ada yang ada. Artinya tidak semua fakultas di Universitas Groningen meminta application fee, tapi di Fakulti Science and Engineering mereka minta application fee sebesar 75 euro. Itu dibayarkan pakai kartu kredit online, baru aplikasi kalian bisa diproses. Tetapi sekali lagi untuk panduan ke kantor kita, mendaftar, kita bantu aplikasi itu tidak ada biaya. Ya. Oke. Kemudian satu lagi ada Ivan, halo Bu Ponti, saya sudah menerima LOE dari Groningen untuk MA International Relation. Oh, oke, Ivan, congratulations. Menurut Ibu, beasiswa full apa yang cocok ya untuk saya? Soalnya beasiswa OTS tidak full. Begitu juga dengan Holland Scholarship. Ya, memang OTS, Holland Scholarship atau HSP itu memang tidak full, parsial. Yang saya tahu yang full adalah Stunet dan LPDP. Coba deh, ya Ivan apply ke 2 beasiswa tersebut ya. Semoga dapat ya, sukses, good luck. Nah, karena Ivan sudah diterima, kalau Ivan selama ini belum pernah berhubungan dengan kantor kita, please Ivan kirim email ke kantor kita. Tadi saya sudah share di atas ya di kolom chat untuk kontak kantor kita, karena kita mesti mendata Indonesian students yang daftar dan apalagi yang diterima di Universitas Groningen, dan kita akan bisa bantu untuk proses selanjutnya nih ya, misalkan nanti untuk visa ya, atau untuk pengiriman dokumen dan lain-lain, nanti kita info-infonya bisa kita bantu, dan juga untuk briefing ketika mau berangkat nanti ada briefing, kamu bisa kita undang kalau kamu terdaftar lewat kantor kita ya, kontak kita ya nanti gimana caranya ya. Oke. Ya, selanjutnya ada Yunita Ekawati. Pertanyaannya, untuk jurusan non-numerus fixus, misalnya S1 Economics Business, proses seleksinya apa saja? Apakah tiap aplikasi yang memenuhi syarat minimal pasti akan diterima untuk program non-numerus fixus? Oke, Yunita, untuk numerus fixus, aplikasinya sebetulnya sama saja ya, dokumennya juga kurang lebih sama ya, ada diminta raport nih buat program S1 ya, artinya sekarang diminta SMA ya, atau tamat SMA ya. Fotokopi apa namanya, kamu harus upload raport, upload ijazah, tapi karena ini belum ada saat ini, kalau kamu kelas 12 itu boleh menyusul nanti ketika keluar, tapi ada penggantinya yaitu graduation statement. Lalu ada IELTS ya, ada CV, ada motivation, harus kamu bikin, kamu upload. Nah, nanti kalau kamu bingung, kamu bisa hubungi kantor kita ya, supaya kita pandu lagi ya, untuk proses selanjutnya. Lalu kamu bertanya juga, apakah setiap aplikasi yang memenuhi syarat minimal pasti akan diterima di numerus fixus ya? Tergantung, paling kebanyakan kalau memang bukan numerus fixus, itu kan aplikasinya mungkin tidak sebanyak mereka yang daftar ke program numerus fixus, karena biasanya yang numerus fixus itu kan banyak banget ya aplikasinya. Nah, itu biasanya kalau kamu memenuhi minimum persyaratan sih most likely kamu akan diterima, biasanya begitu. Ya, tapi tetap lagi ya, saya nggak bisa garansi 100% ya, saya hanya bilang biasanya. Ya. Nanti untuk posisinya kamu bisa kontak kita lebih lanjut ya, Yunita ya. Ada lagi Bahrudin. Pertanyaannya, jika kita mendaftar di Groningen dan mendapat LOE unconditional, namun dari beasiswa mungkin belum dapat, oh ini kayak yang tadi pertanyaannya. Apakah perkuliahan bisa di-defer, Bu? Oke, jawabannya bisa, Bahrudin. Perkuliahan bisa di-defer ke tahun depan atau ke intake berikutnya. Ya, bagaimana cara defernya? Nanti kamu kontak kita aja ya, supaya karena nih waktu kita terbatas ya, waktu saya tinggal 9 menit lagi nih. Jadi saya supaya bisa menjawab yang lainnya juga. Intinya bisa di-defer. Oke, selanjutnya adalah M. Zubet. Kemarin saya cek di website Groningen ada jurusan Communication and Education, tapi tidak di Studi Finder. Sedang pendaftarannya melalui Studi Link. Itu bagaimana, Bu?
Oke, kalau jurusan yang ada di Groningen memang dan hanya di Groningen sih, di kampus lain juga itu semuanya bisa daftar lewat studi link ya. Mungkin kalau kamu bilang tetapi tidak ditemukan di studi finder, nah ini saya kurang tahu nih, apakah mungkin studi finder yang belum diupdate websitenya ya, saya kurang tahu ya. Tapi yang pasti kalau di websitenya Groningen ada, di studi linknya ada, itu bisa daftar lewat studi link. Nanti pendaftarannya kontak ke kita aja ya, Miss Zubat ya. Oke. Ada lagi, Eric Brian, belum keluar chatnya yang Ibu ketik. Chat yang mana ya, Eric ya? Saya tadi ngechat di atas, kali di scroll up itu ada chat mengenai kontak kantor saya. Ya, Grow. Atau tadi ada di slide juga udah saya share juga. Bentar, kalau belum keluar mungkin coba nih saya tuliskan email saya aja ya. Kalian bisa email saya, ponti.carolin@growoffice.net ya. Atau email info@growoffice.net. Ya, ini kalian bisa chat kami atau nomor telepon kalian bisa WA saya. Saya tulis nomor WA saya. Ya, jadi silakan hubungi kita. Ya ini ya. ponti.carolin@growoffice.net atau info@growoffice.net. Itu nomor WA saya. Oke. Saya balik lagi ke pertanyaan yang lain tadi. Tunggu ya, mana ya? Aduh, udah saya. Kalau saya ketik saya harus naik ke atas sebentar ya. Oke, sekarang setelah Erik nih pertanyaan Alan Saputra. Oh, Alan bilang terima kasih. Oke, sama-sama. Semoga infonya cukup jelas ya. Lalu ada Eugene. Siang Bu, apakah ada limit mahasiswa internasional untuk semua jurusan? So far tidak ada limit tertentu, ya. Nggak ada angka tertentu kecuali untuk program S1 numerus fixus. Apa artinya numerus fixus? Artinya itu fix kuota. Itu emang ada limitnya, tapi limitnya cukup besar sih biasanya ya kalau untuk numerus fixus program. Nah, tapi kalau untuk master tidak ada limitnya. Ya. Lalu ada Nanda, kalau PhD apakah harus menunggu ada vakansi atau langsung menghubungi research grupnya? Bisa untuk menghubungi langsung dulu juga bisa, tidak harus menunggu. Jadi kita mesti proaktif juga ya, kita cek ke websitenya Groningen, yang tadi www.rug.nl/phd, cek aja apa yang tersedia di graduate school-nya, bisa dicek langsung. Kemudian dari Twini mau tanya kira-kira living cost di sana berapa ya? Oke, living cost minimum ya yang syarat yang dilakukan oleh imigrasi adalah 950 euro per bulan. Ya itu udah termasuk semua tuh, sewa tempat tinggal, makan, transport, uang saku, ya itu udah masuk ke situ 950 buat kalian hidup 1 bulan. Nah, kalau dikali 12 untuk setahun artinya jatuhnya setahun adalah 11.400 euro. Itu living cost saja, belum tuition fee ya. Oke ya, sudah saya jawab ya. Lalu ada Talita, apakah sudah mendaftar dan admitted? Apabila sudah mendaftar dan admitted, apakah Glo bisa bantu untuk menuntun persiapan? Bisa, Talita, tentu saja. Nah, bila kamu udah admitted saat ini, silakan tetap kontak Grow aja, tetap kontak Grow karena masih ada prosedur lainnya ya, seperti mungkin legalisasi akta kelahiran, bagaimana nanti untuk visa approval-nya, ya itu kontak kita aja. Dan kita juga biasanya tiap tahun bikin grup keberangkatan bersama, jadi kalian yang terhubung dengan kantor kita bisa tuh nanti di-arrange sama kita ya, bisa berangkat bareng-bareng sama teman-teman. Jadi kan nggak sendirian banget ya. Kalau dulu kita bisa antar, tapi kita lihat tahun ini bagaimana ya. Ada AA Mustafa, selamat siang. Background saya adalah industrial engineering dan memiliki experience 6 tahun dalam bidang oil and gas industry. Saat ini 4 tahun memulai small business dalam bidang garment dan logistik. Apakah saya dari industrial engineering dapat apply business administration fokus di entrepreneurship and small business? Bisa nih, saya jawab langsung aja cepat ya. Bisa, tetapi kalau kamu S1-nya background yang berbeda, contoh dari engineering, biasanya akan disuruh ambil pre-master. Ya, jadi dari engineering mau ke bisnis bisa, tapi ikut pre-master dulu, setahun biasanya. Tapi itu masih lebih bagus dibanding tidak bisa sama sekali kan ya. Jadi biasanya bisa. Nanti untuk lebih detailnya,
kamu hubungin saya aja ya. Lalu dibilang sini apa? Apakah experience saya running small business bisa dijadikan pertimbangan? Ya intinya bisa sih, bisa mendaftar ya untuk bidang bisnis dari background yang berbeda. Oke, terima kasih. Ya Fitri sama-sama. No Fitness. Ada dari Muhammad Yusuf, siapa nih Yusuf mungkin ya. Selamat siang Bu, terima kasih. Oke. Pertanyaannya Yusuf. Untuk prodi Fakultas Hukum di sana ada apa aja ya Bu? LLM macam-macam. Ya kamu bisa sebetulnya tadi di dashboard kita bisa kamu download tuh ya. Ada International Business Law, ada Criminal Law ya, kamu macam-macam sih itu ya. Ada apa namanya? Ada berapa lah, sekitar 5 atau 6 pilihan ya. Kalian bisa download brosurnya atau kalian bisa email kita, nanti kita kirimkan e-brosur atau digital brosurnya ke email kalian ya. Ditanya juga nih apa ya, apakah penentuan pemilihan prodinya apakah di awal masuk atau setelah masuk? Oh, di awal masuk. Di awal masuk kamu udah langsung menentukan prodinya ya, Muhammad Yusuf. Oke. Kemudian ada Salsa, saya mau mendaftar jurusan Master Real Estate Studies. Oke, ada di website ada program master dan pre-master. Perbedaannya apa ya, Bu? Oke, perbedaannya gini, program utamanya kan yang master. Nah, kenapa ada pre-master? Biasanya pre-master itu ditujukan buat mereka-mereka yang background-nya kurang memadai. Kenapa? Misalkan dari jurusan yang berbeda. Nah, itu mesti ngambil pre-master sebagai bridging program atau foundation-nya atau program jembatannya lah ya. Gitu. Intinya begitu. Jadi itu bedanya antara master dan pre-master ya. Intinya bisa. Oke, next. Sasha, apakah ada aktivitas ekstrakurikuler? Ada. Misalkan apa? Dalam bidang bahasa asing lain atau ekstrakurikuler apa ya? Atau mungkin sport atau apa itu ada. Jadi kalian bisa nanti itu bisa kalian pilih ketika kalian nggak pergi ke sana. Oke, ini ada Azhara nanya lagi. Biasanya untuk LOE berlaku berapa lama ya? LOE itu sih hanya untuk setahun sebetulnya di tahun itu. Tapi ketika kalian nggak bisa berangkat tahun itu, katakan tahun 2022 ini kalian nggak bisa berangkat, ya itu bisa di-defer ke tahun depan. Nanti defer itu artinya ya kita renew. Application-nya di-renew lagi, di-renew secara online. Bagaimana cara renew-nya? Nanti hubungin kantor kita akan pandu cara renew-nya ya. Masuk lagi ke online, tapi tentunya tidak serumit ketika awal sekali mesti upload semua sih ya. Bu Ponti, maaf harus memotong, tapi waktu kita sangat terbatas, Bu. Jadi, ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Terima kasih juga buat Bu Ponti. Ya. Yang belum kejawab, mohon maaf, silahkan kontak saya langsung aja di email tadi saya share atau nomor teleponnya. Oke. Atau bisa langsung ke website, ada anunya juga booth-nya, bisa sekalian tanya-tanya di situ kali ya. Iya, thank you semua. Ya, selamat siang semua. Thank you, Neso. Oke, bye everyone. Thank you.